Aulia tiba di apartemen kumuh yang gelap dan pengap. Bau apek menyeruak. Mayat seorang wanita muda tergeletak, diyakini bunuh diri. Polisi senior terlihat terburu-buru. Namun, sekelibat pandang, Aulia menangkap kejanggalan kecil, sesuatu yang terabaikan di antara debu. Udara terasa dingin, menusuk. Di tengah kerumunan petugas yang lalai, Aulia membungkuk, meneliti dengan cermat. Debu tebal menyelimuti segalanya, kecuali sebuah sudut lantai yang terlalu bersih. Ada jejak goresan halus di dekat jendela, seolah sesuatu telah dipindahkan dengan tergesa. Hatinya berdesir curiga. Di kantor yang sepi, Aulia menyusun laporan tambahan. Jarinya menari di keyboard, mencatat setiap detail kecil yang mengganjal hatinya. Instingnya berteriak ada yang tidak beres. Dia merasa terisolasi, hanya suara hati yang menemaninya di ruangan sunyi itu. Komandan Bima menerima laporan Aulia dengan dahi berkerut. Tatapannya meremehkan, mengisyaratkan ketidaksetujuan. Dia menepuk tumpukan berkas lain, menandakan prioritas berbeda. Nada suaranya datar, menyiratkan perintah untuk tidak memperpanjang masalah. Aulia menelan ludah. Frustrasi menggerogoti. Aulia menatap peta kota yang tertempel di dinding. Titik-titik lokasi kasus sebelumnya seolah menyeringai, menantangnya. Dia merasa dorongan kuat untuk membuktikan instingnya benar, meskipun harus berhadapan dengan tembok institusi yang kokoh. Malam harinya, Aulia kembali ke TKP tanpa izin. Lorong apartemen itu gelap, bau lembab menusuk. Dia menyusuri kembali setiap sudut, mencari apapun yang terlewat. Lampu senternya menari, menyingkap bayangan aneh, menambah ketegangan di antara keheningan. Di balik sebuah lemari usang, Aulia menemukan jepit rambut kecil bukan milik korban. Bentuknya tak lazim, terbuat dari bahan mahal yang berkilau samar. Tangannya gemetar saat memegangnya. Potongan puzzle mulai terbentuk, mengarah pada seseorang dengan status tertentu. Esoknya, Aulia mencoba menghubungkan jepit rambut itu dengan daftar orang-orang berpengaruh di kota. Nama-nama besar bermunculan, membuat benaknya berkecamuk. Rasa cemas mulai menyergap, menyadari bahwa ia mungkin menyentuh sarang lebah yang berbahaya. Sebuah peringatan tak langsung datang. Rekan kerja mendekatinya, menasehati untuk tidak terlalu ambisius. Senyum ramah mereka terasa dingin, menyiratkan ancaman terselubung. Aulia merasa terawasi. Setiap langkahnya kini penuh perhitungan. Aulia menemukan berita lama tentang seorang gadis lain yang menghilang di wilayah yang sama 2 tahun lalu. Pola aneh. Jepit rambut yang ditemukan memiliki lambang tersembunyi milik sebuah perkumpulan elit rahasia. Kasus ini bukan bunuh diri, tapi benang merah kejahatan yang lebih besar. Insting Aulia terbukti benar. Penemuan lambang elit itu membuat Aulia merinding. Ia menatapnya lekat-lekat, teringat wajah para pejabat yang sering tampil di acara-acara sosial kota. Pikirannya berlomba, menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah, membentuk gambaran mengerikan. Aulia menyelinap ke arsip lama, mencari berkas kasus gadis hilang. Debu tebal menempel di jari-jarinya. Sebuah foto usang menunjukkan kalung serupa dengan lambang dijepit rambut. Darah Aulia berdesir dingin, bukti mengerikan tentang sebuah pola kejahatan. Diam-diam, Aulia mulai mengamati gerak-gerik beberapa rekan di kantor. Senyum mereka terasa palsu, tatapan mata mengkhianati sesuatu yang tersembunyi. Paranoia mulai tumbuh, meracuni pikirannya. Ia merasa seperti mata-mata disarang sendiri. Ponsel Aulia bergetar, pesan tanpa nama berisi ancaman terselubung. Hentikan pencarianmu, atau hidupmu akan berubah. Jantungnya berdebar kencang. Ketakutan itu nyata, menusuk hingga ke tulang.
Tangannya mencengkram erat ponselnya yang dingin. Suatu malam, ia pulang. Pintu apartemennya sedikit terbuka. Benda-benda di dalamnya bergeser. Rak buku berantakan. Jelas ada yang masuk tanpa izin. Napasnya tercekat. Rasa aman terenggut paksa. Digantikan teror yang mencekam tak tertahankan. Aulia memutuskan untuk mendatangi keluarga korban lama dengan penyamaran yang hati-hati. Di tengah obrolan, ia menemukan fakta bahwa orang tua korban pernah didatangi pihak berwenang yang menyuruh mereka bungkam dengan iming-iming uang. Keresahan Aulia memuncak. Ia tahu kini ia bukan hanya melawan kriminal jalanan, melainkan jaringan korupsi yang mengakar dalam. Marah membakar dadanya melihat bagaimana keadilan dipermainkan oleh mereka yang seharusnya melindunginya. Aulia melacak jejak transaksi mencurigakan terkait dengan beberapa nama yang ia curigai. Ia menemukan serangkaian pembayaran besar ke rekening bank di luar negeri. Beberapa di antaranya terkait dengan tokoh publik terkemuka di kota. Saat ia mencoba mencetak bukti-bukti, sistem komputer kantor mendadak lumpuh. Seseorang memblokir aksesnya. Panik, Aulia menyadari bahwa musuhnya ada di dalam, mengawasi setiap geraknya dari balik layar. Kepercayaan hancur berkeping-keping. Aulia berhasil mendapatkan 1 lembar laporan keuangan yang lolos dari pemblokiran. Di sana tertera nama Komandan Bima, atasannya sendiri, sebagai salah satu penerima dana. Kakinya lemas, orang yang paling ia percayai ternyata bagian dari masalah ini. Kebingungan dan kemarahan bercampur membuatnya terpukul. Kenyataan pahit tentang Komandan Bima menghantam Aulia. Wajahnya pucat pasi, hati remuk. Ia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi panutan dan pelindungnya. Seluruh dunianya serasa runtuh, kepercayaan tak bersisa sedikit pun. Dengan gemetar, Aulia mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, laporan, foto, data transaksi, dan keterangan keluarga korban. Ia tahu ini pertaruhan terakhirnya, menghadapi kekuatan gelap yang tak terlihat demi keadilan yang dicari. Aulia mencari bantuan dari satu-satunya orang yang ia rasa masih netral, seorang pensiunan detektif jujur yang pernah diceritakan rekan lamanya. Ia menceritakan segalanya dengan suara bergetar, berharap ada celah untuk keadilan. Bersama detektif pensiunan itu, Aulia menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk membocorkan informasi kepada media yang terpercaya, dengan harapan tekanan publik dapat mengguncang sistem yang korup. Risiko besar kini mengintai mereka. Berita itu meledak. Skandal korupsi dan perdagangan manusia yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian menyebar cepat. Masyarakat terkejut, marah. Namun, nama Aulia sengaja disudutkan sebagai polwan pemberontak dan pencari sensasi yang ambisius. Tekanan mulai dirasakan keluarganya. Ibunya menerima telepon berisi ancaman yang menakutkan. Adik-adiknya diintimidasi di sekolah. Aulia merasakan kepedihan yang menusuk, melihat orang-orang terkasihnya terseret dalam perjuangannya yang berbahaya. Aulia dipanggil untuk pemeriksaan internal yang ketat. Ruangan interogasi terasa dingin, tatapan para atasan menusuk tajam. Mereka menuntutnya mengakui bahwa semua ini rekayasa. Aulia berdiri tegak, tak gentar, menolak menyerah pada tekanan. Akhirnya, setelah badai publik mereda, beberapa pejabat ditangkap, termasuk Komandan Bima. Kebenaran terungkap. Rasa lega bercampur pahit merayap di hati Aulia. Ia telah menang, namun luka yang ditinggalkan terasa dalam dan perih. Aulia dipindahkan ke pos terpencil, jauh dari sorotan. Reputasinya tercoreng di kalangan internal institusinya. Ia duduk sendiri di kantor barunya yang sunyi, memandang keluar jendela. Sebuah kemenangan yang sunyi, jauh dari hingar-bingar pengakuan.
Meskipun kejahatan besar terungkap, Aulia tahu bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Jaringan di balik layar masih kuat dan sistem masih rentan. Ia kehilangan banyak, namun integritasnya utuh. Sebuah senyum tipis tersungging, senyum seorang pejuang yang tahu perang belum usai, namun kemenangan ini adalah harga yang harus dibayar.